warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anaknya ibu serta ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Apa kabarnya nih malam ini? Ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan baik, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga anak-anak ibu dan ayah bunda semangat selalu ya. Dan jangan bosan-bosan, mari kita berdoa bersama agar pandemi yang ada di negara kita ini cepat berlalu, agar kita bisa secepatnya berjumpa. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum belajar, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya ya. Sudah disiapkan? Anak hebat. Jika sudah, yuk kita baca doa dulu agar belajarnya diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah tentunya. Amin. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti, oke sayang? Yuk baca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah baca doa semuanya? Tentunya sudah dong. Anak pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Silahkan dibuka ya bukunya. Adapun tujuan pembelajaran kita malam ini setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu, yang pertama kalian dapat menjelaskan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia dengan baik. Yang kedua, ibu harap kalian dapat membuat karya kolase rumah adat dengan tanggung jawab. Adapun yang ketiga, ibu harap kalian dapat menuliskan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar? Silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan untuk ayah bunda, saya tidak bosan-bosan ya untuk mohon kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih atas kesetiaannya selama ini yang selalu membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Adapun jika masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung ya. Ingat, tugas-tugasnya tidak harus selesai malam ini juga loh. Jadi bisa dikerjakan besok. Oke sayang? Selamat belajar, semangat selalu. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya senjata tradisional, tari daerah, suku bangsa, dan masih banyak lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Dan kita akan belajar mengenai perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan serta melakukan kegiatan wawancara. Nah, pertama kita akan mengenal rumah adat dulu ya. Nah, saat membangun rumah adat, tentunya nenek moyang kita tuh sangat memperhatikan sekali segi keamanan, filosofi, dan tentunya memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, setiap daerah tentunya memiliki rumah adat yang tentunya berbeda-beda dan memiliki makna tersendiri. Mengapa bentuk rumahnya seperti itu, mengapa menggunakan bahan alami, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengenal beberapa rumah adat yang ada di Indonesia ya. Nah, ini Ibu beri contoh, ada rumah Lamin dari suku Dayak Kalimantan Timur. Kemudian ada rumah Panjang dari Kalimantan. Nah, terus ada rumah Lontik. Nah, ini dari Riau. Nah, tentunya berbeda-beda ya, tidak sama semuanya dalam segi bentuknya, ukirannya, dan tentunya pasti memiliki filosofi tersendiri. Nah, sekarang kita coba isi bareng-bareng yuk. Buka halaman 148 ya, tabel 3.7 mengenai rumah adat. Nah, pertama ada rumah Aceh dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah, atapnya berbentuk prisma segitiga yang terbuat dari bahan alami seperti anyaman dedaunan rumbia. Nah, seluruh dindingnya itu
terbuat dari papan kayu. Warna hitam dan coklat tua sangat dominan sekali di rumah adat ini. Nah, selain itu beberapa papan dicat dengan berbagai hiasan warna. Ini ya bentuknya. Nah, yang kedua ada rumah tongkonan, yaitu dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, istilah tongkonan itu berasal dari kata tongkon yang dalam bahasa Indonesia bermakna tempat duduk atau menduduki. Nah, fungsi utamanya yaitu sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan. Nah, atap rumah tongkonan ini memiliki bentuk yang menyerupai sebuah perahu. Betul tidak? Nih, bisa dilihat ya. Nah, dindingnya dibuat tanpa menggunakan paku ataupun unsur besi lainnya, tapi tetap kokoh. Selanjutnya ada rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Nah, bagi masyarakat Batak, rumah ini tampak seperti seekor kerbau yang sedang berdiri. Nah, bisa dilihat ya. Nah, rumah ini terbagi atas dua bagian, yaitu Jabu Parsakitan dan Jabu Bolon. Nah, Jabu Parsakitan itu tempat penyimpanan barang, sedangkan Jabu Bolon itu untuk keluarga besar. Nah, ini ya bentuknya. Rumah Baileo dari Maluku. Nah, rumah ini tak berdinding. Hal ini dimaksudkan agar roh nenek moyang dapat leluasa masuk dan keluar rumah. Banyak ukiran dan ornamen yang bergambar dua ekor ayam yang berhadapan dan diapit oleh dua ekor anjing di sebelah kiri dan kanan yang memiliki makna kedamaian dan kemakmuran. Nah, ukiran lainnya itu adalah bulan, bintang, dan matahari yang berada di atap dengan warna merah, kuning, dan hitam. Nah, selanjutnya ada rumah adat Bangka Belitung. Ciri khasnya yaitu bisa dilihat dari desainnya ya, yang menggunakan desain ala Melayu bercampur dengan selera budaya Sumatera Selatan. Nah, bahan-bahan utamanya itu ada rotan, kayu, bambu, dedaunan, akar pohon, tentunya bahan-bahan alami ya, tapi itu sangat kuat loh. Nah, bagian atapnya itu dibuat miring, berbentuk seperti pelana kuda. Dan rumah ini tidak dicat. Nah, bisa diisi ya, kalian bisa catat untuk mengerjakan halaman 148 sampai 149. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kolase. Tentunya kalian pas kelas 3 sudah belajar ya. Nah, masih ingat kan mengenai pengertian kolase? Ya, kolase merupakan teknik mendekorasi permukaan suatu benda dengan menempelkan materi seperti kertas, kain, dan daun kering. Ini contohnya ya kolasenya. Ini contoh karya kolase sayang. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat karya kolase dengan tema rumah adat ya, semenarik dan sekreatif mungkin. Ibu yakin semua anak-anak Ibu hebat-hebat, kreatif-kreatif tentunya. Silakan mencoba. Semangat selalu. Nah, selanjutnya karena kita memiliki begitu banyak sekali keragaman, nah tapi kita harus hidup rukun sayang. Nah, kerukunan itu apa sih Bu? Kerukunan adalah sikap saling menghormati dan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Nah, walaupun kita berbeda-beda dari segi suku, agama, dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap hidup rukun. Oke sayang? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sikap yang mencerminkan perilaku persatuan dan kesatuan. Nah, ini ya perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada membersihkan lingkungan secara bersama-sama, terus menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit, bekerja sama tentunya, terus saling menghormati, saling bergotong royong. Nah, selain perilaku yang mencerminkan, tentunya ada perilaku yang tidak mencerminkan, yang sebaiknya kalian tidak lakukan ya ini. Yang pertama mengajak teman, terus tidak peduli dengan teman atau warga yang sedang kesulitan atau kesusahan, terus egois, tidak ikut membantu kegiatan, tidak menghormati. Nah, itu ya perilaku yang harus kita hindari. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan wawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Apa sih wawancara itu? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tekniknya yang pertama, kalian tentukan masalah yang akan kalian cari itu apa. Misalkan mengenai banjir, terus tulis daftar pertanyaannya. Nah, selanjutnya kalian menyeleksi pertanyaan yang bisa kalian pakai atau tidak. Terus setelah itu kalian siap melakukan wawancara. Perhatikan ya, bahasanya harus menggunakan kata-kata yang sopan. Sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara itu netral, ramah, adil, serta hindari ketegangan.
Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 153 dan halaman 154. Selamat mengerjakan ya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan tanyakan. Nah, adapun kesimpulannya, setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda-beda dan tentunya memiliki filosofi tersendiri. Contoh beberapa rumah adat yang ada di Indonesia yaitu rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Nah, salah satu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah saling toleransi dan hidup rukun. Lalu, dalam kegiatan wawancara, kita membutuhkan informasi dari orang lain. Nah, wawancara merupakan percakapan antara narasumber dan pewawancara. Adapun pesannya, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman harus hidup rukun agar tercipta dan tetap terjaganya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Semangat sayang! Nah, bagaimana sayang pembelajaran malam ini? Apa yang sudah kalian dapat? Tentunya sekarang kalian sudah mengetahui ya beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Pastinya setiap daerah memiliki rumah adatnya masing-masing dan tentunya setiap rumah adat memiliki filosofi tersendiri. Mengapa bentuknya seperti itu? Mengapa menggunakan bahan alami dan lain sebagainya? Tentunya memiliki arti tersendiri ya. Nah, adapun pesan dari ibu, yuk kita bersama-sama saling menjaga, mempelajari, serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai budaya yang ada di Indonesia ini hilang, dimakan oleh zaman. Nah, jika bukan kita, lalu siapa lagi? Dan ingat ya, jangan saling mengandalkan. Kita bisa mempelajarinya, melestarikannya secara bersama-sama agar tetap utuhnya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu terciptanya persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda agamanya, sukunya, budayanya, tapi dengan cara kita melestarikannya secara bersama-sama, tentunya akan terciptanya kesatuan dan kesatuan, akan terlihat lebih indah tentunya. Mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sayang atas semangatnya. Terima kasih juga nih ayah bunda yang selalu setia membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan langsung. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video